Di bagian luar Washington DC sudah masuk ke daerah Virginia, ada daerah perumahan orang-orang kaya. Meskipun nggak pernah tertulis hanya bisa ditinggali oleh orang kaya, tapi harga rumah di situ sangat-sangat mahal dan memang yang tinggal di situ juga orang-orang yang antara old money atau punya jabatan yang sangat tinggi. Intinya ini rumah-rumah orang kaya. Salah satu keluarga yang tinggal di perumahan ini adalah keluarga Hargan yang terdiri dari 4 orang. Di rumah itu ada Pamela yang di video ini akan kita panggil Pam, yang merupakan seorang ibu berusia 63 tahun waktu kejadian ini terjadi. Dan juga ada 2 anaknya yang bernama Megan berusia 30-an tahun, terus anak bungsunya yang bernama Helen yang berusia 24 tahun, dan cucunya yang merupakan anak dari Megan yang berusia 7 tahun. Kita nggak tahu namanya siapa. Untuk melindungi identitas sang anak, biarin aja namanya anonymous. Dan seperti yang aku bilang, mereka bukan keluarga biasa. Pam adalah salah satu petinggi di sebuah perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah dalam bidang ketahanan negara. Ada yang bilang perusahaan ini berhubungan dengan bom. Aku juga kurang tahu, pas aku riset itu nggak terlalu banyak informasi tentang perusahaannya, tapi kemungkinan besar memang ada hubungannya dengan ketahanan dan penyerangan negara. Anyway, udah pasti kalian bisa bayangkan dengan jabatan yang sangat tinggi, kedudukan di pemerintah yang sangat kritis, jelas Pam punya banyak uang. Dia sudah lama cerai dari suaminya dan dari dulu ketiga anaknya emang ikut dia. Oke, tadi aku bilang anaknya cuma 2, tapi sebenarnya anaknya ada 3. Anak pertama Megan yang tinggal di rumahnya, anak kedua bernama Ashley yang sudah tinggal di tempat lain sendirian, dan anak ketiganya yang bernama Helen yang juga tinggal bareng dia. So, yang gak ada di rumah ini cuma Ashley. Tapi meskipun tanpa kehadiran sang suami, sang ayah, mereka bisa hidup bahagia aja. Mungkin karena secara finansial mereka juga sangat terpenuhi. Dan juga Pam benar-benar merawat anaknya dengan sebaik mungkin. Mereka sering dikirim untuk pergi liburan. Belum lagi jarak umur antara anak pertamanya, Megan, dengan anak terakhirnya, Helen, itu 12 tahun. Aku sendiri punya adik yang berjarak 6 tahun di bawah aku dan ngerasa dari kecil aku juga udah ikut ngurusin dia. So, kalian bisa bayangin lah seberapa dekatnya Megan dan Helen yang dari kecil udah diurusin. Pada tanggal 14 Juli 2017, Megan dan anaknya baru aja pulang dari pergi jalan-jalan, dan begitu mereka sampai di rumah, keduanya kaget karena polisi sudah mengerubungi rumah mereka, dan Megan gak percaya saat polisi bilang bahwa ibunya Pam dan adiknya Helen ditemukan meninggal dunia bersimbah darah. Helen mengambil nyawa ibu mereka, kemudian mengambil nyawanya sendiri. Helen nangis sejadi-jadinya, dia nggak percaya. Dia tahu emang dari dulu Helen kelihatan depresi dan juga sempat marah-marah ke ibunya karena disuruh putus dengan pacarnya. Tapi Megan gak nyangka bahwa Helen bisa melakukan hal di luar nalar gini. Megan sempat dibawa ke kantor polisi untuk diinterview. Kondisi tubuhnya waktu itu masih sangat lemas, dan begitu dia sampai ke rumah, hal pertama yang dilakukan oleh Megan adalah berusaha untuk meretas akun ibunya sendiri, akun bank. Diam-diam Megan tersenyum kecil. Sebentar lagi mimpinya akan segera terwujud. Ini adalah salah satu kasus yang baru aja terjadi. Saat angan-angan tidak terpenuhi dan obsesi terhadap uang mulai membutakan mata. Hai semuanya, balik lagi di Ruang Gelap bareng aku Amira. Dan seperti biasa, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Pamela Hargan yang berusia 63 tahun waktu itu mulai memikirkan gimana caranya dia bisa pensiun. Dia udah kerja lama banget. Sejak pisah dari suaminya waktu anak-anaknya masih kecil, Pam yang membiayai ketiga anaknya, mengasuh ketiga anaknya sampai dewasa, sampai sekarang bisa punya kehidupan masing-masing. Tapi sekarang dia sudah punya cucu. Hidupnya sudah bisa dibilang aman, tentram, gak ada masalah, dan anak-anaknya sudah bisa hidup sendiri-sendiri. Tapi dari ketiga anak perempuannya ini, memang Megan punya masalah. Anak pertamanya yang berusia 34 tahun di waktu kejadian ini terjadi, itu sudah lama tidak tinggal serumah dengan suaminya, nggak tahu apa secara detail yang terjadi di dalam rumah tangga mereka. Suami Megan sebenarnya cukup berkarir di bidang militer dan tinggal di luar kota. Dan Megan memutuskan untuk membawa anaknya tinggal bersama Pam. Pam sama sekali nggak keberatan. Waktu itu dia tinggal sendirian, dia kesepian. Jadi kedatangan anak
dan juga cucunya untuk tinggal di rumahnya. Ini semacam hiburan barulah bagi dia biar dia nggak merasa kesepian. Sedangkan Ashley, anak keduanya, sudah tinggal di negara lain sendirian berkarir, dan anak ketiganya yang bernama Helen itu lagi kuliah ngambil S2 di Texas. Kekhawatiran Pam mulai muncul saat dia melihat Megan di rumahnya nggak ngapa-ngapain, bener-bener nganggur, nggak berusaha untuk membantu apapun, entah itu beres-beres rumah atau cari kerja untuk nambah-nambahi penghasilan mereka. Sebenarnya Pam nggak kekurangan uang, tapi aku kurang tahu ya, mungkin bagi orang barat di luar sana, seenggak-enggaknya kalau misalnya kalian numpang, at least harus ada kontribusi lah, meskipun itu ke orang tua sendiri. Meskipun Pam gak keberatan ngebiayain Megan dan juga cucunya, tapi Pam merasa khawatir. Apalagi Megan kelihatan enjoy-enjoy aja, gak merasa bersalah sama sekali. Selain Megan, Pam juga khawatir dengan anaknya yang terakhir yang bernama Helen, karena di Texas, Helen sudah mulai lulus kuliah dan sekarang berniat untuk tinggal bareng pacarnya yang bernama Carlos Gutierrez. Kurang diketahui apakah Pam kurang suka dengan pacarnya Helen, ada kemungkinan kayak gitu. Tapi yang jadi concern utama Pam, dia nggak mau anaknya tinggal jauh dari dia. Kalau bisa dia pengen Helen tinggal di area Virginia juga sama kayak dia, biar mereka nggak perlu jauh. Apalagi Helen juga udah lulus kuliah. Jadi Pam menawarkan ke Helen untuk pindah aja ke Virginia, nanti dibangunin rumah baru. Nah nanti Carlos ikut pindah aja ke Virginia. Tapi ada syaratnya. Selama nunggu rumah mereka dibangun, Pam meminta Helen untuk tinggal di rumahnya, yang kemudian disetujui oleh Helen. Hubungan antara Pam dan Helen sendiri sangat-sangat dekat. Berbeda dengan Megan yang gak terlalu dekat dengan Pam, bisa dibilang Helen mungkin karena anak bungsu, ini yang paling dekat dengan ibunya. Mereka kayak best friend, yang otomatis membuat Megan agak merasa tersisih di rumah itu. Kalau ibunya lebih sayang dengan Helen, oke lah. Tapi yang gak bisa diterima oleh Megan, kok bisa-bisanya ibunya mau bangun rumah untuk Helen dan Carlos. Megan mikir, gimana dengan aku? Kok aku gak pernah ditawarin dibuatin rumah? Padahal aku udah punya anak, padahal aku udah punya suami. Banyak yang percaya ini adalah bibit-bibit awal kecemburuan yang ada di rumah itu. Berbeda dengan Megan, Helen punya segalanya. Dari kecil, meskipun dia privilege, tapi Helen menggunakan uang yang dimiliki oleh ibunya untuk bisa mengupgrade dirinya sendiri. Terbukti dari dia yang berusaha keras untuk melanjutkan kuliah sampai S2, membangun juga karir dari awal untuk bisa jadi konsultan di perusahaan penting seperti perusahaan ibunya. So, Helen punya segalanya. Karir yang cemerlang, masa depan dengan pacarnya, plus rumah jutaan dolar yang dibeliin ibunya di daerah orang-orang elit. Tapi siapa yang menyangka bahwa di dalam rumah itu sendiri, Helen punya musuh yang tidak dia lihat. Seseorang yang dari awal sudah cemburu, iri hati, dan sekarang punya ambisi yang tinggi. Pada tanggal 13 Juli 2017, beberapa bulan setelah Helen pindah ke rumah itu, Pam mendapat telepon dari bank. Pihak bank merasa kebingungan karena ada indikasi seseorang berusaha melakukan transfer dari akun banknya untuk membayar sesuatu seharga $400.000 Amerika. Ya Allah, suaraku habis tiba-tiba. Yang kalau kita rupiahin, kira-kira hampir 6 miliar rupiah. Mendapati laporan ini, Pam bilang ke pihak bank bahwa dia nggak berusaha melakukan transfer dan ini fix pasti ada orang yang berusaha melakukan pembobolan. Jadi di sore hari yang sama, Pam menyuruh Megan untuk pergi ke bank ngurusin dugaan adanya penipuan ini. Megan nurut, dia pergi ke bank, ngurusin lah apa yang harus diurusin. Lalu besok harinya di tanggal 14 Juli 2017 giliran Carlos Gutierrez. Kalau kalian lupa, Carlos adalah pacar Helen yang tiba-tiba mendapat telepon dari Helen sekitar jam 11 pagi yang menceritakan sesuatu yang sangat mengerikan. Helen bilang ke Carlos, "Gawat, Megan baru saja menghabisi ibuku. Tapi kamu tenang aja, kamu jangan ngapa-ngapain dulu. Diem-diem aja, bersikap normal." Carlos yang kaget dan masih shock, bingung banget. Carlos suruh Helen untuk segera cepet-cepet keluar dari rumah itu, tapi Helen gak mau. Soalnya keponakannya alias anaknya Megan masih ada di dalam rumah dan dia gak mau ninggalin anak ini sendirian. Helen kekeh nyuruh Carlos untuk tenang. Megan ada di lantai bawah berusaha untuk melakukan transfer dari rekening bank ibunya untuk membeli rumah. Carlos dan Helen masih sempat teleponan beberapa kali, SMS-an juga.
Dan Carlos bingung banget. Andaikan dia deket di situ, mungkin dia langsung jemputin. Tapi karena Carlos di Texas, dia galau. Mau nelpon polisi, tapi Helen bilang jangan nelpon dulu. Dan dia nggak bener-bener tahu kondisi di rumah itu lagi kayak gimana. Rasa kekhawatiran Carlos makin menjadi-jadi saat Helen tidak bisa dihubungi lagi. Sekitar jam 1:30 siang, Carlos langsung nelpon 911 di Virginia untuk melakukan check up. Ngejelasin ke pihak 911 bahwa Helen mengaku ibunya baru aja dihabisi oleh saudaranya sendiri. Tapi pihak 911 gak menanggapi dengan serius. Sempet nih disuruh untuk nunggu, diputer kesana kesini. Carlos harus nelpon beberapa kali, barulah ada petugas yang dikirim untuk melakukan pengecekan sekitar jam 3 siang. Jam 3 siang apa sore tuh? Begitu petugas datang ke lokasi, yang pertama mereka lihat adalah jenazah Pam di ruangan depan lorong rumah. Dalam keadaan terlungkup, bersimbah darah, dilapisi oleh selimut, dan di atas selimut ada HP milik Pam. Polisi sempat memanggil siapa aja yang ada di rumah, tapi nggak ada jawaban. Waktu mereka naik ke bagian atas, lantai 2, di dalam kamar mandi, mereka menemukan Helen dalam keadaan meninggal dunia. Gak ditulis secara persis bagaimana posisi Helen meninggal, tapi kalau dari berita-berita yang aku baca dan juga beberapa video yang menampilkan gambar rekonstruksi yang dilakukan di pengadilan, kemungkinan besar Helen ditemukan dalam keadaan masih setengah duduk di atas toilet. Di antara kedua kakinya ada senapan rifle. Helen juga meninggal akibat luka tembak di bagian kepala, nembus sampai leher. Lantai kamar mandi penuh dengan darah. Melihat dari keadaan kondisi rumah yang tidak dirusak sama sekali dan juga posisi senapan yang ada di sebelah Helen, tugas dan beberapa polisi yang pertama kali datang ke lokasi mengatakan kepada reporter sekitar kemungkinan besar ini adalah kasus menghilangkan nyawa orang lain dan menghilangkan nyawa sendiri. Yang berarti mereka percaya Helen lah yang menghabisi ibunya sendiri dan kemudian mengambil nyawanya sendiri. Waktu pihak kepolisian melakukan olah TKP, datanglah Megan dan anaknya ke rumah. Megan mengaku baru aja pulang dari Maryland dan kaget banget waktu tahu ibu dan adiknya meninggal dunia. Dan pelakunya adalah adiknya sendiri. Kalau kalian lihat video interviewnya di kantor polisi, Megan bersikukuh bahwa dia yakin banget Helen melakukan kejahatan ini karena merasa depresi, karena marah. Pagi itu, Helen dan ibuku memang sempat berantem. Soalnya ibuku gak jadi beliin Helen rumah. Gara-gara Helen gak mau putus dari Carlos. Makanya akhir-akhir ini Helen depresi. Tapi aku gak nyangka dia berani melakukan hal segila ini. Seandainya pihak kepolisian gak melakukan investigasi lebih lanjut, mereka gak akan pernah tahu bahwa ada plot twist di balik kasus ini. Helen bukanlah pelakunya, melainkan korban yang dijadikan kambing hitam. Kecurigaan pertama polisi timbul saat ngeliat HP yang digunakan oleh Helen yang masih ditaruh di dalam toilet, yang kita ketahui sempat dipakai Helen untuk menghubungi Carlos berkali-kali. Waktu diperiksa oleh polisi, sama sekali gak ada bukti sidik jari. Bener-bener bersih dan kelihatan banget habis dilap. Dari awal, Carlos sendiri nggak percaya kalau Helen pelakunya. Soalnya, dia dengar sendiri bahwa Helen bilang pelakunya adalah Megan. Carlos juga menunjukkan ke pihak kepolisian, sebenarnya di jam 12, waktu dia udah nggak teleponan lagi dengan Helen, beberapa kali mereka sempat SMS-an, tapi tulisan SMS itu beda dengan gimana cara Helen biasanya nulis. Carlos langsung tahu yang nulis SMS itu udah pasti bukan Helen. Salah satunya adalah SMS bertuliskan, "Aku nggak marah dengan Megan." Yang membuat Carlos curiga banget, yang nulis SMS ini mungkin Megan, karena Helen udah meninggal. Belum lagi, luka tembak di bagian kepala Helen nggak masuk akal. Pelurunya nembus dari bagian atas sampai bawah. Gimana cara Helen untuk melakukan hal ini? Awalnya, pihak polisi bilang bisa. Senapan rifle kan panjang, itu Helen taruh aja di bagian bawah, dia nunduk, terus pelatuknya dia tekan pakai jari jempol kakinya. Waktu dibuat adegan rekonstruksi, memang sih bisa, tapi ya aneh aja. Posisinya tuh nggak biasa. Jadi senapan rifle ini dikirim untuk dilakukan pemeriksaan. Dari foto-foto yang diambil di TKP, detektif juga sadar, kok bisa ya? Lantai kamar mandi penuh dengan darah, tapi senapan yang tergeletak di atas lantai kelihatan sangat bersih. Harusnya kalau memang Helen menembak dirinya sendiri, begitu peluru ditembakkan, darah bakal muncrat ke senapan. Tapi di senapan tidak ada. Nah, senapan ini asal usulnya
ternyata dibeli oleh suami Meghan yang sengaja ditaruh di rumah itu untuk jaga-jaga. Karena kecurigaan terhadap Meghan makin kuat, pihak polisi menelusuri dugaan adanya kecemburuan. Apalagi waktu tahu Helen lagi dibuatin rumah. Nah, waktu ngecek ke pihak bank bilang, "Oh, sehari yang lalu kami menerima telepon dari orang tak dikenal yang ngaku-ngaku sebagai Pam yang berusaha untuk melakukan transfer lebih dari $400.000. Menurut polisi, ini adalah motif. Dimintailah rekaman suara si penipu. Yang waktu didengar oleh polisi, suaranya sama persis dengan suara Meghan. Cocok juga dengan kesaksian Carlos yang mengatakan Helen sempat bilang Meghan kakaknya berusaha untuk melakukan transfer di lantai bawah, berusaha untuk membobol password ibunya sendiri. Begitu Helen dibawa ke kantor kepolisian, akhirnya dia ngaku bahwa benar yang berusaha untuk meretas akun bank ibunya adalah dia sendiri. Ironis banget ya. Aku agak yakin Pam sadar yang berusaha untuk membobol akun rekeningnya adalah Meghan. Soalnya dia nyuruh Meghan untuk pergi ke bank, mungkin untuk menyadarkan anaknya kali ya, tanpa harus dia sendiri yang marah dan mengingatkan. Aku gak bisa ngebayangin perasaan ibu yang sudah berusaha memberikan segalanya, terus tiba-tiba anaknya sendiri yang berusaha maling dari dia. Kalau dibilang gak adil Helen dibangunin rumah, Meghan enggak, ya kita juga gak tahu ya alasannya kenapa. Bisa jadi menurut Pam, Meghan udah nikah ya itu urusan suaminya. Makanya untuk bisa adil dan memperlakukan anak secara setara itu sulit menurut banyak orang. Aku sendiri gak tahu ya, belum punya anak. Tapi Meghan tetap nggak ngaku bahwa dia adalah pelakunya. Jadi pihak kepolisian terpaksa mengumpulkan semua bukti mereka sendiri yang kemudian mengeluarkan surat penangkapan. Meghan sempat ditahan selama 5 bulan di penjara sambil menunggu proses pengadilan. Begitu sidang pengadilan dimulai, dijabarkanlah fakta-fakta aneh yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Mulai dari kesaksian Carlos, HP Helen yang benar-benar bersih tanpa sidik jari sedikit pun, dan juga pengakuan Meghan yang berusaha melakukan transfer ilegal. Pihak pengadilan menyatakan Helen bersalah. Dia dijatuhi hukuman 2 kali seumur hidup di penjara. Dan sampai detik ini Helen tetap ngaku gak bersalah. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa waktu itu Helen ngotot ke Carlos untuk gak nelpon polisi? Nah, banyak yang percaya waktu itu Helen yakin dia bisa membujuk Meghan untuk menyerahkan dirinya sendiri. Seperti yang aku bilang di awal, waktu kecil Meghan yang mengasuh Helen. Jelas Helen pasti sayang banget sama kakaknya. Helen juga pasti takut banget kalau dia macem-macem bertindak secara gegabah, mungkin nyawanya dan juga nyawa anak Meghan bakal dalam bahaya. Jadi mungkin Helen menyusun rencana. Terbukti waktu itu Helen bilang Meghan lagi di lantai bawah berusaha untuk melakukan transfer. Mungkin mereka sempat ngobrol. Mungkin waktu itu Helen berusaha untuk menenangkan Meghan. Barulah Helen naik ke lantai atas, masuk ke dalam toilet untuk diam-diam menelpon Carlos. Ngabarin apa yang terjadi, tapi berharap bahwa gak akan ada hal buruk yang terjadi ke diri dia. Tapi sayangnya ketahuan oleh Meghan, yang langsung masuk ke dalam toilet, bawa senapan, dan langsung menghabisi Helen. Makanya Helen ditemukan dalam keadaan meninggal terduduk di atas toilet. Mungkin karena waktu itu dia lagi teleponan dengan Carlos atau mungkin lagi SMS-an. Bayangin perasaan Helen yang pastinya deg-degan banget waktu itu. Dan terakhir, Meghan membuat seolah-olah Helen mengambil nyawanya sendiri. Dia bales chat-chat Carlos sebentar, berusaha membuktikan bahwa Meghan gak salah. Biar gak ketahuan, dia hapus sidik jarinya, terus dia taruhlah HP tadi di toilet. Berhubung Meghan gak mengaku apa yang terjadi, ini adalah kesimpulan kita. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Gimana kronologi pastinya, cuman Helen dan Meghan dan Tuhan yang tahu. Mungkin anak Meghan yang berusia 7 tahun juga tahu apa yang terjadi, tapi aku gak bisa nemuin sedikit pun informasi atau kesaksian dari anak ini. Ya, dan sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Lebih dan kurang aku mohon maaf dan thank you so much atas semua dukungan dan juga kebaikan-kebaikan kalian semua guys. Tanpa kalian Ruang Gelap gak bakal bisa kayak sekarang. So I really thank you guys so much. I'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.